الحمد لله الحمد لله أرحم الراحمين وأحسن الخالقين وخير الرازقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pada kesempatan hari yang mulia ini bersama-sama kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain guna menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang agil yang balik, laki-laki muslim yang agil yang balik yang tidak memiliki uzur sakit maupun musafir, guna menunaikan kewajiban ibadah salatul Jum'ah. Pada kesempatan hari yang mulia ini saya mewasiatkan kepada diri saya dan juga kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangan-larangannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila jisamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hambanya, mengukur hambanya dari bentuk rupanya atau bentuk tubuhnya. Bukanlah dilihat dari banyak hartanya, tinggi jabatannya, banyak pengikutnya. Akan tetapi yang dijadikan barometer ukuran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yaitu adalah dilihat dari hatinya dan juga dilihat dari amalan-amalannya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah, perhatian Allah, rahmatnya Allah itu sangat dekat sekali dan bersama dengan al-muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Setiap kali dia jatuh dia bangun, setiap kali dia berdosa dia beristighfar, setiap kali dia bermaksiat dia bertaubat, setiap kali dia berbuat kebaikan ditingkatkan lagi kebaikannya. Maka orang yang seperti inilah yang selalu introspeksi diri adalah orang-orang yang dikasihi, yang dirahmati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada bukti kecintaan kita kepada Allah adalah dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya tanpa dipilih-pilih mana yang dia senangi dan mana yang tidak dia senangi, mana yang dia sukai dan mana yang tidak dia sukai. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asas, itu adalah pondasi utama di dalam agama ini. Ketika orang bertakwa maka dialah orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap khutbah Jum'ah maka dijadikan rukun daripada rukunnya khutbah untuk mengingatkan kepada hadirin semuanya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada bukti dan tanda jauh dia bertakwa kepada Allah yaitu adalah menjauhi daripada dosa-dosa besar. Dosa besar maupun dosa kecil itu adalah salah satu bukti daripada ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tiba-tiba Nabi mengatakan, ala adullukum ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian ku beritahu tentang dosa besar yang mengundang laknat dan murkanya Allah, mengundang musibah dari Allah? Maka sahabat itu menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu dosa-dosa besar yang mengundang murka dan laknat Allah, agar kami dijauhkan, agar kita bisa menjauhi daripada dosa-dosa besar itu.
Maka Nabi mengatakan yang pertama, dosa besar yang mengundang laknat dan murkanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu adalah al-isyraku billah, yaitu adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah selain Allah, orang yang bersandar dengan selain kepada Allah, orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun daripada rahmatnya Allah. Wa fin nari abada, dan dia akan dijebloskan dalam api neraka, dijebloskan dalam api neraka untuk selama-lamanya. Al-isyraku billah, yaitu bersyirik kepada Allah. Orang yang menyekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan tandingan selain daripada Allah. Dia mempercayai ada kekuasaan di atas kekuasaan Allah sehingga dia takut dengan kekuasaan itu. Ada kekayaan yang lebih maha kaya daripada Allah. Ada kehebatan, kekuatan yang melebihi kehebatan dan kekuatan Allah. Dia justru mencarinya, justru dia bersandar kepadanya selain daripada Allah yang maha segala-galanya, yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha kaya, yang maha mampu, yang maha segala-galanya. Sungguh Allah cemburu, sungguh Allah marah kalau pasangan hidup kita duakan, maka istrinya akan marah luar biasa. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang diduakan, menganggap ada yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ketenangan selain daripada Allah yang maha memberikan ketenangan. Inilah orang yang pertama yang dimurka oleh Allah, al-isyraku billah, yaitu adalah orang yang menyekutukan Allah, menjadikan ada tandingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-isyraku billah. Kita sering menyampaikan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, tidak ada yang mampu, tidak ada kekayaan illa billahil aliyyil azim, kecuali itu hanya dari Allah. Punya Allah al-aliyyul azim, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Nabi mengatakan dosa besar yang mengundang laknat dan murka Allah, al-uququl walidain, yaitu adalah orang yang durhaka dengan orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mengajarkan kepada kalian semuanya, jangan menyembah, jangan meminta, jangan bersandar illa iyyah, kecuali hanya kepadanya itu Allah. Lalu yang kedua, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ihsana, Allah tidak mengatakan muhsinan, orang baik, tapi ihsana, di mana arti ihsana yaitu adalah berbuatlah baik kepada orang tua sebelum orang tuamu memintanya, sebelum orang tuamu mengharapkannya, sebelum orang tuamu sakit atau dia meminta kepadamu, kamu duluan yang sudah memberikan kepadanya, sudah memberikan fasilitasnya. Anak yang baik adalah anak yang cepat-cepat memensiunkan orang tuanya daripada tugasnya memberikan nafkah kepada anaknya, memensiunkan daripada capeknya dia dengan dunia ini, sehingga anak yang menjadikan orang tuanya menjadi raja dan ratu, maka anak itu akan mendapatkan rizki seperti rizkinya raja dan ratu. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau anak itu masih kecil, masih ikut orang tuanya, masih kebanyakannya mereka bakti sama orang tua. Tapi kapan ketika anak itu diuji apakah dia masih bakti dengan orang tuanya atau tidak? Yaitu ada di tiga hal ini atau di salah satunya. Yang pertama,
yaitu ketika dia memiliki harta yang lebih. Yang kedua, ketika dia memiliki nama yang bagus. Yang ketiga, ketika dia memiliki pasangan hidup atau istri. Masihkah dia ingat dengan orang tuanya, membanggakan orang tuanya, memperhatikan orang tuanya, atau justru anak tadi sudah meninggalkan orang tuanya, sibuk dengan kesibukannya, sibuk dengan nama baiknya, sibuk dengan pasangan dengan istrinya, sehingga orang tuanya betul-betul ditinggalkan, disiksa dengan dengan kerinduan-kerinduan, dibiarkan. Tidak lagi dia bangga dengan orang tuanya, tidak lagi dia sebut nama orang tuanya, terlebih orang tuanya yang berkebutuhan, terlebih orang tuanya yang sudah tidak mampu. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji apakah anak itu masih berbakti dengan kedua orang tuanya atau justru meninggalkan orang tuanya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan nama dan karirnya, sibuk dengan istri pasangan hidupnya. Lalu yang ketiga, Nabi SAW menyampaikan dosa yang besar. Waktu itu Nabi duduk santai bersandar, tetapi ketika mau menyampaikan yang ketiga ini, Nabi duduk tidak bersandar, berdiri. Nabi duduk tegap, tidak bersandar, dan beliau mengatakan, qauluz zur wa syahadatuz zur. Qauluz zur wa syahadatuz zur. Perkataan dusta dan kesaksian yang dusta, perkataan yang bohong dan kesaksian yang bohong. Nabi mengulang-ulangi terus, qauluz zur wa syahadatuz zur, perkataan dusta dan juga kesaksian yang dusta. Qauluz zur wa syahadatuz zur, qauluz zur wa syahadatuz zur, qauluz zur wa syahadatuz zur, sampai-sampai para sahabat yang mendengarkan sabda beliau dalam hati yang mengatakan, laitahu sakat, andai saja Rasulullah mau berhenti mengucapkan itu, karena kami takut dan gemetar. Nabi mengucapkan, duduk tegap dan mengatakan berulang-ulang, karena begitu orang-orang banyak yang meremehkan hal ini, tapi inilah yang membuat orang itu dimurka oleh Allah. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang dusta, bersaksi, memberikan info yang tidak betul, dusta, bohong, itu termasuk dosa murka Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar kepadanya. Allah memberikan banyak amanat kepada kita, maka gunakan amanat itu dengan sebaik-baiknya, apalagi disumpah atas nama Allah. Sebagai seorang ulama yang diberikan amanat ilmu, sebagai seorang pejabat yang diberikan amanat jabatan, sebagai seorang hakim, jaksa, pembela, pengacara, medis, dokter, pengacara, insinyur, pembangunan, santri, dan yang lain-lain, semua diberikan amanat oleh Allah, diberikan ilmu amanat. Maka gunakan ilmu itu dengan sebaik-baiknya, sampaikan yang benar, dan jangan bersaksi dengan kedustaan. Jangan memberikan info yang palsu, karena imbasnya murkanya Allah akan dia dapatkan. Rusak rumah tangganya, rusak pekerjaannya, rusak kesehatannya, rusak pekerjaannya, rusak sosialnya, hatinya rusak, semua rusak. Lebih-lebih lagi nanti fi yaumil qiyamah. Qauluz zur wa syahadatuz zur, perkataan yang dusta, kesaksian yang dusta, bersaksi, dia siap berbohong, memberikan kedustaan demi jabatannya, demi dunianya, demi gajiannya, demi nama baiknya, demi dia mendapatkan pangkat. Tapi dia langgar sumpahnya, dia langgar janjinya, dia sesatkan manusia-manusia semuanya. Qauluz zur wa syahadatuz zur. Hati-hati. Setiap anggota tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawabannya, akan bersaksi kelak nanti di hari kiamat, terutama lidah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku jamin dia masuk dalam surga barang siapa yang bisa menjaga antara dua bibirnya,
dan juga bisa menjaga antara pusar dan lututnya, bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga kemaluannya, karena kebanyakan orang terbeleset dosa dimurkai oleh Allah karena dua sebab ini. Tidak mampu untuk dijaga, tidak mampu untuk dikontrol dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugah hati kita semuanya agar kita semakin bertakwa, beriman, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita serta mendekatkan diri kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan para ulama, menimba ilmu dan juga mengejar kekurangan-kekurangan kita sehingga ketika datang waktunya kita mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, kuburan kita menjadi kuburan-kuburan surga dan kedua orang tua kita dan anak-anak kita semuanya, amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من ذكر وآية حكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا مشايخا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يرحمكم الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ به بنفسه وثنى بما مسبحة بقدسه وقال مخبرا وآمرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع واصرف عنا المسلمين الأذى والغلاء والوباء والقحط والجدب والجور وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام وظهر منها ووطن وادفع اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين بما شئت عاجلا غير عاجل في عبد السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر.